lagi. Ya, hidupin lagi. Annotation-nya dimatikan. Annotation-nya dimatikan. Annotation-nya dimatikan. Ini matinya hilang ini. Udah Udah hilang, hilang, Pak. Udah hilang. Ya udah hilang. Aman, Pak. Oh gitu aja ya. Iya. Nah, tolong yang inti kawan-kawan Bapak jangan ditekan pensilnya kecoret lagi nih tuh. Aduh. Coret lagi di door langsung aja, Pak. Janganlah. Kasihan orang mau belajar. Ya, udah nih. Udah, Pak. Anggap udah ya. Sudah, Pak Tri. Tri mau nanya dong sekali. Nah, yang nanya. Nah, dua pertanyaan lagi deh. Habis itu kita pindah ke chatnya. Yuk. Om Tri, sebenarnya ada nggak waktu screening yang bagus itu? Ya, tergantung. Biasanya kalau kita mau nyari ya, nggak tahu saya mau kamu tujuannya apa. Kalau kita mau nyari swing yang biasanya setelah tutup market. Kalau kita mau scalper berarti screeningnya sebelum market jalan. Jadi tergantung kamu maunya seperti apa. Oke. Ya. Kalau swing, misalnya mau swing, ya udah tutup market dulu, tunggu datanya lengkap semua, dari sekuritas udah lengkap, udah direkap semua, nah baru kita cari sahamnya. Tapi kalau scalper ya berarti running, pada waktu dia running atau sebelum running sahamnya, ya kita cari screenernya gitu aja. Kalau saya sih nggak nyaranin sebelum itu, kalau bisa sih setelah market tutup jam 8, jam 7 kalian pencet, nah pilih-pilih sambil dilihat ini apa sih, oh ini apa sih, sambil dilihat chatnya, kemudian cari makronya, terus cari cerita di belakangnya ada apa, baru kalian beli besoknya paginya. Mending kayak gitu. Tapi jangan sampai udah analisa malam-malam belinya cuma 100.000. Itu namanya ongkos mikirnya lebih mahal daripada pencet enternya. Percaya aja kalau udah punya sendiri, nanti lama-lama bisa kok. 1 bulan udah langsung tahu tuh. Si Adi tuh, si Mas Adi nggak tahu ikut apa enggak. Dia cuma ini doang loh, pakai screener ini doang nih sama dia nih. Nah dia cuan terus dia tiap hari. Cuma pakai ini doang. Jadi kita namanya jurus kan banyak. Banyak nih jurus nih. Salah satu aja kita fokusin. Ya. Nanti lama-lama kita tahu kelemahannya. Lama-lama kita tahu kelebihannya. Dari situ nanti baru kita mulai namanya percaya diri. Nah, kalau ini udah keluar, kalau ini begini, saya berani beli besar. Oh, ini kebetulan harganya segini, saya berani beli besar. Ya. Jangan lupa yang kalau bisa beli barang ya, daerah sini lah ya. Daerah daripada si harga bandarnya ya. Sini kalau ESA 635. Jangan terlalu jauh daripada sini. Kalau enggak tunggu aja, nanti diturunin sama dia. Oke ya, terus kita lanjut ke bikin ini ya. Namanya teknikalnya ya. Kalau kita nggak pakai teknikal, mana ya? Bisa diputin nggak, Pak? Putihin. Nanti kalau kita nggak pakai teknikal, nanti nggak kelihatan ini apa sahamnya tuh mau kemana tuh kita nggak tahu. Nah, kalau udah kayak gini kita nggak tahu nih sahamnya seperti apa. Kan gerakannya ini. Nah, gerakannya si siapa? Saham kan gerakannya begini, kita nggak tahu nih mau beli di mana. Makanya kita butuh tambahan beberapa indikator yang Pak, namanya buka chartnya di itu juga ya, web ya? nih, buka chartnya ada di Chatbit. Ini kan stream Di nih. web juga ya, Pak? Di web. Nanti kalau udah jadi di web, nanti bisa dilihat di HP. Jadi kita bikin dulu masternya di web. Nanti setelah itu kita pindah ke web, pindah ke HP bisa. Kalau bikinnya di web, ya bikinnya di HP nggak bisa. Milih-milih gitu. indikatornya sulit. Makanya saya suruh pakai bawa laptop atau apa gitu ya. Kalau nggak ada laptop ya kan, Pak? Pinjam sama tetangga. Kalau dari aplikasi bisa. Hah? Kalau dari aplikasi yang laptop itu? Iya. Bisa. Aplikasi laptop gimana sih? Maksudnya yang install nggak bisa Pak Om, harus dari web Om. Harus dari web.
Bisa, Ya. bisa dari aplikasi. Bisa kok, bisa. Oh iya. Oh, stop di desktop. Iya, dari desktop Iya, bisa. Pak Tri. Ya bisa, desktop nanti stop di desktop sama web ini sama. Oke. Nanti kalian mau buka di stop di desktop juga ya kebuka, tapi yang penting bikin masternya dulu salah satu. Oke, Lanjut. lanjut ya. Lanjut, Sudah Om. masuk Lanjut, sudah Paman. masuk di chatmeet. Paman kayaknya banyak mau minta ACC masuk Zoom deh. Oh ya, si itu kemana? Oh iya ya, lu kasihan banget. Ini bakalan pertanyaan berulang nanti ini. Kasihan ya. Orang jam 9 dia masuk setengah 11 coba. Sampai makan siang. Habis kerja itu. Oh, ya udah. Paling jam 1. Sampai jam berapa, Paman? Hah? Sampai Tuh. jam berapa? Jam 2 boleh. Nanti istirahat dulu bentar, nanti lanjut lagi nggak apa-apa. Oh, kirain sampai jam 12 malam, enggak ya? Salah ya? Jangan. Maghrib. Sampai Senin. Sampai Senin. Udah belum? Lanjut, Paman. Lanjut ya. Setelah ini ya kita mau nambahin namanya indikator. Nah, indikator ini kita pakainya, aduh, saya bikin dulu ininya nih, anutnya. Ya. Jadi MA, kita nanti pakainya MA-nya itu 20, MA-nya MA 50. Serem ya keyboard saya ya, suaranya berisik ya. Nah ini dia nih nanti kita merah aja. Merah. Terus yang ini nanti kuning. Terus jangan lupa nyatet. Ini hijau. MA itu apa sih? Jadi MA itu harga rata-rata daripada saham. Jadi kalau MA 20 itu kita bilang harga rata-rata saham selama 20 hari. 1 bulan lah ya. MA 50 harga rata-rata saham sekitar 3 bulan atau 4 bulan. Nah, itu untuk mid-nya ya. Terus yang MA 200 itu harga rata-rata untuk setengah bulan, setengah tahun. Setengah tahun ya, atau 6 bulannya. Nah, itu kita kasih warna hijau. Jadi kalau harganya saham itu nembus harga, di atasnya harga MA 20, kita bisa ngomong gini, harga saham ini sudah di atas harga dia selama 1 bulan. Jadi posisinya dia uptrend. Nah, kemudian kita kalau misalnya tembus di atas 50, kita bilang dia harganya udah di atas daripada 3 bulannya. Atau kalau udah tembus di atas 200, kita bisa bilang bahwa harganya ini udah tembus daripada harga 200-nya. Nah, jadi aman lah. Nah, kita bilang. Jadi satunya itu adalah buat short term, mid term, sama long term. Jadi kalau saham-saham yang di atas MA 200, berarti kita bilang bahwa saham ini sudah di atas harga rata-rata setengah tahunnya. Biasanya sahamnya uptrend. Nah, ini paham ya untuk mengenai MA, teorinya gitu. MA itu adalah moving average atau adalah harga rata-rata harian. Angkanya menunjukkan jumlah candle-nya. Kalau kita pakai daily berarti dia 20 hari. Kalau kita pakai 1 menit berarti dia 20 menit. Jadi tunjukinnya begitu. Sekarang kita bikinnya kita pakai ini aja nih, yang gabungannya aja. Kita sekarang mau cari cross-nya sebuah MA. Jadi kalau ini kita ya ada moving deh. Nanti kita bikin deh. Ini kita bikin namanya moving, misalnya ini kan 50 nih, kita bisa klik di sini, kita bikin 20 misalnya. Nah, kita udah mulai kelihatan nih. Contohnya MTEK ini sudah cross tanggal berapa ini? 16 Juli 2025, harganya sudah di atas daripada harga rata-rata 20 harinya. Tapi kalau kita ngandalin satu, bahaya. Contohnya di sini. Di sini sudah naik, kita beli nih, tahunnya dia turun lagi. Naik turun lagi, makanya kita butuh konfirmasi yang lain. Tambahin deh.
tambahin misalnya moving lagi, tapi kita 50. Oh ternyata saham itu baru cross 2 itu ada kalau di tanggal 20 Juli. Nah ini kita udah bisa lihat nih, udah agak jauh nih. Nah ini udah mulai agak tenang kita. Kita bisa buy di sini. Tambahin lagi misalnya moving lagi tadi 20, 50 kita ganti 200 misalnya. Kita udah bisa bilang di sini. Oke lah di sini. Karena kalau kita beli yang nggak pakai 200, nanti banyak false-nya, banyak ketipunya, sudah naik tiba-tiba turun lagi. Nah, di sini nanti ada lagi apa namanya konfirmasi yang lain ya. Nah, daripada ribet bikin kayak gini di Stockbit itu sudah ada anunya. Kita cari cross-crossnya itu udah ada. Sama kita bikin dulu namanya moving average triple ya. Nah, udah langsung keluar ya, hampir sama ya. Caranya gimana sih? Kalian cari di sini moving average triple. Nah, di sini ada nih triple. Nah, triple ini kalian parameter diklik, setting ganti angkanya nih 20, 50, 200 ya. Kita bisa pakai EMA atau apa ya, sama aja lah, lebih cakep lah kalau si EMA. Ya. Atau yang simple nggak apa-apa. Nah, nanti dari situ warnanya kalian ganti. Si siapa? Ini kan 20, 50. Tadi ingat berarti hijau, kuning, merah. Merah, kuning, hijau. Nanti diganti angkanya merah. Ganti warnanya nih. Kuning. Ini hijau. Nah, jadi tuh. Nah, oke, nanti jadinya begini. Oke, buat dulu satu silakan. Sambil nanya, nanti biar nggak bingung. Pak, sorry, metodenya tadi simple ya, Pak? Ya, simpel nggak apa-apa. Nanti kalau eksponnya lah, kalau si expo dia agak lebih cakep modelnya. Karena dia pakai bilangannya beda. Saya sih lebih senangnya pakai nggak jauh-jauh amat sih, nggak jauh beda amat. Kalau biasanya kalau untuk yang apa, kalau kita buat coding itu kita pakainya nggak simple, pakainya yang EMA. Tapi kalau gambar kita pakainya yang SMA. Sama aja. Makanya Pak Tri, Ah, untuk konfirmasi indikator ini minimum berapa indikator ya supaya lebih pasti? nanti dulu. Siapa Tri? Nanti di menit 10:40. Ya, silakan. Yang Halo. cara bikin aja dulu pokoknya. Kita bahas bikin cara bikinnya dulu. Patri, Oh, Patri nanya, halo Pak, ya, halo. ini kenapa kalau di layar saya kok ada terbagi dua screen ya Pak? Itu bagaimana caranya bikin jadi satu screen kayak Patri gitu? 2 screen. Ya, maksudnya ini di chart bitnya ada 2 table gitu. Ada di atasnya ada chart, di bawahnya juga ada chart. Saat saya mau nambahkan average, yang moving average triple, dia turun ke bawah, bukan di atas ini Pak. Oh, itu tarik aja ke atas coba, di drag. Oh gitu. Ya, saya coba Pak. Makasih Pak. Di drag. Saya sih nggak pernah kejadian kayak gitu. Kenapa dia bisa beda ya? Pak Tri. Jangan-jangan. Patri yang visibility ini nggak usah diganti ya. Visibility nggak usah. 1 menit ini kan buat tujuannya 1 menit. Dia nih visibility ini apakah chat ini akan nongol 1 menit atau apa? Nah, nggak usah, ini jangan diganggu-gugat, biarin aja. Pak Tri. Ya. Ya. Saya ya? Ya, silakan. Pak, jadi candle-nya ini kan dia sudah melewati garis MA yang merah, yang 5, berapa hari tadi? 20 ya, 20 hari. Nah, itu artinya apakah candle-nya itu akan turun terus ke bawah apa gimana, Pak? Oh, yang di sini nih? Iya, yang candle yang itu. Ya, ini biasanya nih kalau kita, ini udah tanda-tanda dia mau sell. Tapi belum sell penuh. Nanti ada konfirmasi lagi di sini. Nah, ini kan kalau kita walaupun dia lihat sell, tapi bandarnya masih beli. Oh, masih oke lah ya. Buktinya dia naik lagi nih. Nah, ini posisinya sabar aja. Kalau kayak gini kalau kita lihat kan karena memang dia mau ada CA, biasanya sih mana kotak gua ya?
Ini kan kalau kita lihat nih harganya nih nggak mau turun daripada kita lihat dia 2 kali tuh apa namanya supportnya dari sini dia nih. Entah ada yang jagain harganya supaya nggak turun lebih jauh, begitu dia bawah sini kan dinaikin lagi. Nah, ini kita bisa masukin dalam apa ya persiapan sell aja. Karena untuk naik ke atasnya kayaknya dia udah berat nih, udah 2 kali mau naik gagal terus. Jadi kalau punya barang ini nanti kalau nyampe di 1395 atau 1400 kita bisa jual karena emang asal belinya di bawah ya. Kalau yang Iya. sini boleh deg-degan. Kalau kita belinya di bawah. Ya. Kita beli di mana ya? Kita belinya di bawah kalau nggak salah. Untuk teman-teman di RLA biasanya udah hampir 140-an, 420%-an kalau nggak salah yang dia. Nah, lanjut nih udah, bikin ini udah. Pak Tri, mau nanya dong Pak Tri. Lanjut, Pak. Nanya yang bikin ini aja ya, jangan nanya yang lain-lain dulu. Nanya yang Ini Pak Tri, ngaitin sama yang screener uptrend tadi. Ini kan tadi kan tes PC masuk ya. Nah, tes PC di Iya. sini saya lihat di chartnya itu kan sebenarnya sudah ini ya, MA 5 sama 20-nya udah cross. Tapi yang 200-nya belum nih. Berarti ya. yang screener uptrend tadi itu tuh buat screener ini ya, secara fundamental dia udah oke, dan dia naik di MA 5 sama 20 aja gitu ya. Nah, makanya kita bilangnya calon uptrend. Kalau dia nanti jebol MA 200. Itu mau mainan. Ya, kasih mainan. Nanti kalau dia jebol MA 200-nya di sini, dia nanti jadinya uptrend kuat bandar. Nanti dia akan masuk di uptrend kuat bandar. Nah, ini biasanya saya tuh kalau beli tuh lumayan loh dari sini ke 2260 ke 2370 kita udah cuan. Nah, makanya disebutnya calon uptrend. Nanti TSPC calon uptrend. Dulu kalau nggak main FCA saya carinya yang ini. Pokoknya saham-saham calon uptrend saya lihat lagi TA-nya kalau oke saya beli. Nanti kalau dia jebol di 2406 candle naik-naik terus nih bakal kencang ke atas. Ya. Itu ceritanya. Tadi lanjut di mana tadi? Oh, jadi ketika dia udah naik di MA 200 tuh udah masuknya screener yang uptrend gitu ya? Udah masuk screen uptrend. Oh ya. Oke, Pak Tri. Makasih Pak Tri. Ini contohnya di sini nih ya. Ini nggak kelihatan. Contoh di sini dia udah jebol tuh kan dia naik. Dan nanti lihat lagi turun apa enggak. Karena emang si TSPC ini kelemahannya apa? Sahamnya itu kalau nggak salah dibeli sama ownernya atau apa ya. Jadi harganya itu dikontrol sama dia, di buyback. Jadi kalau sampai bawah dinaikin, nanti sampai sini turun lagi ke bawah gitu aja dia. Jadi kalau mau beli ya pas posisinya di sini kemarin ya dari sini. Nanti sampai sini percaya deh 2660-an pasti nanti dibawa turun lagi ke bawah sama dia. Berarti kalau misalkan dia cuma tembus MA 5 doang itu nggak masuk screener yang tadi berarti Pak Tri ya? Enggak, belum. Karena kan belum konfirmasinya belum masuk. Kecuali kamu bikin screener sendiri yang hanya MA 20 doang. Tadi apa? MTK. Pak Tri, Ya. mau tanya Pak Tri, kadang kan kita diajarin Pak Tri kan pakai Heikin ASI kan untuk chartnya kan Pak? Ya. Nah itu kadang-kadang kalau pas turun, kenapa warnanya tetap hijau ya Pak Tri ya? Ya iya, karena dia kan masih ngitungnya rata-rata. Nah, rata-rata. Kalau ini sih suka-sukanya ya. Nah, ya begitu. Dia ngitungnya kan akumulasinya agak panjang. Tapi kalau untuk yang orang yang bukan scalper itu hacking asli lebih senang karena jelas lagi merah-merah, hijau-hijau kelihatan. Jadi masih nggak terlalu bikin panik. Tapi kalau kita pakai candle yang apa ya, yang normal, ini ada warna hijau, warna merah nih kita bikin pusing sendiri ini. Nah, saya sendiri pakainya hacking asli. Nah, kan. Berarti masih dalam super trend gitu ya Pak Tri Ya, ya? masih oke uptrend lah. Kita nggak terlalu deg-degan lah. Kalau mau. Oke, thank you Pak Tri. Nah, gantung orangnya aja lah. Oke, lanjut. Kalau udah semua nih. Jadi. Udah, Pak. Lanjut. Nah, dari sini kita bikin cross-nya, tanda cross-nya supaya kita dapat si MA 20 nge-cross ini biar kelihatan. Nah, kita kasih tanda cross. Cross-nya juga ada sih di sini, di mana? Namanya
Nah, kan dia langsung nongol nih, kelihatan nih areanya. Nanti ini buat titik konfirmasi ya. Jadi ini kalau nggak salah dia pakainya MA deh. Apa namanya, punyanya si Simple. Nah, masuk di sini nih, indikator, ketik sini MA cross. Nah, ini ya. Kita cari MA cross sini. Kita mau bikin apa dulu nih? Saya mau bikin yang 9 sama 20 sama 50. Kita ketik setting, masukin angkanya ini 20 dulu, 50 ya. Tapi kita nggak ngambil warnanya, kita ambil crossnya aja. Nah, ini sesuaikan dengan kalian mau warnanya apa, warna putih itu apa, putih, udah. Nanti jadi tuh kalau lagi cross dia akan kelihatan. Nah, kita bisa kasih tanda nanti. Tujuannya itu. Jadi nanti bisa kasih tanda dia udah berapa konfirmasi nih. Mana ini saya buletan. Nah, ini. Nah, nanti gunanya pada waktu ini jadi ketahuan ada berapa. Biasanya saya sampai berapa apa? Ada di sini nih. Sebentar saya geser dulu. Nah, jadi biar ketahuan sudah ada berapa apa namanya? Udah berapa cross yang ada. Nanti tujuan nanti ada lagi lanjutannya ya. Udah kalau ini sudah bikin, nanti bikin kalian 20-50 sama 20-200 ya. Ini sama, jadi nanti biar ketahuan. Ya posisinya ada titik-titik putihnya biar kelihatan, biar jelas. Nah, silakan buat. Nah, itu penjelasannya gimana, Patri ya? Kenapa? Semakin banyak crossnya semakin baik atau gimana, Patri? Nah, iya, semakin kalau ini kan kita lihat nih ke atas ini sudah ada 2 cross, ya, pasti udah kita bilang ada 2 konfirmasi nih, 2 konfirmasi MA yang sedang ke atas. Ini kita bisa sebut apa namanya, sedang trend up lah, mau trend up. Nah, kalau kita nggak pakai tanda putih kan nggak kelihatan kadang-kadang di HP itu. Kalau pakai ini nanti kelihatan. Tujuannya hanya buat konfirmasi di mana sih titiknya. Nanti kalau mau nyari harga kan kita tinggal klik di sini tanggal berapa, di 520, yang ini di berapa, di 545. Nggak pakai ini juga nggak apa-apa. Patri, Kalau, Pak, tadi kan misalnya yang EMTK ini kan disarankan misalnya jualnya ketika dia naik lagi di 1390. Nah, terus misalnya kita jual, ternyata itu malah dia breakout gitu, Pak. Itu nanti gimana cara kita bedainnya ya? Ini sampai sini dia akan naik lagi atau sampai sini udah mentok nih nggak bisa turun lagi ya nanti kan dia akan, nanti kamu lihat lagi di apa? Nanti ada di sini nih, di super trend. Nah, kalau dia breakout biasanya nanti dia akan cross si super trend ini menjadi biru nih. Hijau ini akan di cross sama dia. Tapi kalau ini kita lihat dia udah di bawah daripada super trend. Nah, ini biasanya kita melihat konfirmasi 1. Nanti kalau dia cross lagi konfirmasi 2. Nanti ya santai-santai. Iya. Nah, udah nih, udah bikin nih 20-50 sama 20. Patri lihat stylenya yang MA cross dong, Patri. Kok saya warnanya biru ya? Bebas tuh mah. MA cross mau kamu ganti putih ya. Ganti aja, Pak. Ganti aja bebas. Nongolnya aneh-aneh, nggak bukan di cross doang. Masa? Makanya kali lu salah. Short itu short sama longnya Jangan dicentang. Oh, oke, Pak, oke. Patri yang 20-200 putih juga Pak warnanya yang di sini. Terserah kalian. Aku mah putih soalnya layarku hitam. Kalau kalian putih layarnya jadinya warna merah. Terserah kalian aja. Itu hanya cuman tanda doang. Aku ngambil air minum dulu ya. Di bawah super trend itu apa teman-teman? 52 week. Iya, 52 week. Iya, harga terendah dan harga tertinggi selama setahun, Bang. Iya, Bang, benar itu.
Itu Via, ada yang bisa jelasin nggak? Nanti yang paling bawah. Udah belum? Kamu beli makan pisang. Aman, Paman. Apa? Udah ya. Lanjut nih Pak, kita. itu yang munculin buletan kuningnya gimana ya, Pak? Ini gambar aja ini. Makan dulu. Manual, Oh, Pak, manual. Kemarin itu saya tanyain oke. tuh di grup. Mana Vindi? Biasa ada Vindi? Izin tanya, Pak. Apa tuh? Itu kan banyak crossingnya. Nah, itu kalau misalnya memang bagusnya crossingnya MA 20-nya yang ke atas atau MA 50-nya yang ke atas pas crossnya? Sampai bisa jawab. Kan bisa jawab biasanya udah ngerti. 20. Yang Sama kecil 20 ke atas. Yang kecil ke atas. Yang kecil di atas, yang gede. Oh, yang kecil ke atas. Oh, oke. 20 di Makasih, atas, Pak. 20 di bawah, Pak. Pak Tri, sahamnya Normalnya ganti itu cuan aja Pak Tri. Yang Golden crossnya Cross. baru-baru aja. nggak mau, saya mau ini, mau ngajarin dulu Patri, chartnya. Lanjut. Kamu kan udah bisa, yang lain belum bisa. Jadi makanya posisi warnanya harus merah, kuning, hijau. Kayak lampu merah. Kalau udah posisinya merah, kuning, hijau, silakan itu sahamnya biasanya jalan. Lanjut, Kalau udah dulu. patah tren MA 2050 belum patah tren di MA 200 masih aman Pak Tri. Nanti kita lihat di konfirmasi yang lain. Masih ada 1, 2, 3 lagi konfirmasi yang lain. Ya, Oke, sabar. oke, siap. Udah ya. Nanya dong, Pak. Nah, Nanya, Pak. lanjut. Satu dulu, cewek dulu. Yang 52 week itu kok nggak ada ya di indikator itu? Ada. Emang udah Apa? nyampe situ ngajarinnya? Kan belum. Oh, Teknikal, Mbak. kan mau bikin dulu. Oh, belum ya udah. Santai yang lain, kasihan. Iya, Pak iya. nanya, Pak. Oh, Pak yuk, nanya, silakan. Pak. Pak, kalau semisal itu udah konfirmasi cross, terus kita belinya besoknya gitu, Pak. Iya, kan kita kan mainnya swing. Jadi kita beli besoknya nggak apa-apa. Oh, gitu. Oke, Kita Pak. beli kemarin kan nggak bisa orang. Kita tahu crossnya sekarang. Yang mau beli, kalau kamu ngelihat ya hari itu langsung mau beli ya nggak apa-apa. Oke, Jadi oke, kalau Pak. swing itu udah pasti akan dibawa ke bawah. Nanti kalau mau masuk lagi ada tekniknya lagi, pakai screener day trade. Kita udah punya saham yang posisinya mau naik, tapi kita mau nyari pas dia naiknya ya berarti nanti kita pakai teknik book over atau kita pakai teknik mover. Kalau ini tujuannya kita mencari trennya saham itu. Untuk yang orang scalperan itu kalau bisa beli saham yang posisinya trend up begini karena udah pasti sahamnya ke atas. Jadi kalau scalper tuh udah pasti kita kalau scalper tuh nyari saham yang posisinya trennya ke atas. Dengan begitu untuk kehilangan loss-nya itu sedikit karena memang posisi sahamnya lagi ke atas. Kalau kita nyari saham yang posisinya ke bawah kita scalperin ya udah pasti boncos. Asal tren mid, short sama long-nya bagus, udah scalper aja, nggak apa-apa. Mau keluar masuk gitu nggak apa-apa karena memang posisinya akan ke atas terus. Tapi kalau untuk orang swing ya nggak usah beli cukup sekali aja dia beli di bawah. Habis itu udah tinggal nunggu panennya. Ya, lanjut terus kita bikin Patri, yang grafik Heiken AC-nya kok beda warnanya ya? Saya kok kebanyakan hijau. Saya nggak pakai AC, ini siapa yang masih pakai candle? Oh maaf, saya pakai candle dulu nih. Oke. Kita pakai candle ya. Nah, lanjut ke kita bikin super trend ya. Kalau ada yang super trend nih kita bisa tahu nih. Ya. Super trend ini kita pakai ini buat untuk konfirmasi selanjutnya. Kalau di atasnya garis hijau, ini kita bisa bilang sahamnya bagus, sedang trend up. Nanti kita bisa bikin SOP, saya mau beli buy saham jika misalnya satu price-nya di atas, price-nya candle-nya warna hijau, terus harganya di atas super trend, kemudian di atas MA. Nanti saya upgrade lagi kalau ada si MA cross-nya itu ada tanda bintangnya, itu saya nanti akan average. Nah ini sebenarnya titik-titik ini adalah titik-titik kita mau average up.
Kita beli di sini bolehlah 1 lot atau 2 lot lah, beli peluru doang. Begitu ada cross lagi kita jangan lupa tambahin aja duitnya. Karena MA cross tuh keluarnya nih 1 atau 2 kali aja doang, nggak ada MA cross hilang di tengah. Jadi inilah daerah potensi buat kita naikin jumlah lot untuk orang-orang yang suka swing. Nggak bisa kita nambah di tengah, nambah mending di bawah ini. Nah ini namanya konfirmasi. Jadi ini tadi 1, ya. Jadi kita tambahin aja nih, ini sudah keluar tanda panah si siapa? Begitu lewat MA cross, begitu ngeliat super trend ada tandanya. Ini berarti kita bilang konfirmasi selanjutnya. Nah ini kita bisa ambil. Ini, salah. Kita nggak pakai. Nah, dengan begini kan udah kelihatan nih. Maaf. Udah ada 3 konfirmasi. Ya, kita udah 3 konfirmasi, ada si super trend, ada ini. Ini kita udah valid lah kalau kita mau ngebuy. Waktu lampau ya, waktu lampau. Tambahin super trend ya, sudah. Terus kita tambahin namanya, kita mau tahu nih harganya low-nya di mana. Nah, ini ada namanya low sama high. Patrick, super trend itu inputnya gimana ya? Ada perubahan apa ada enggak? di itu di input atau ini ya? Oh nyarinya sama aja, di sini ketik aja. Input yang kayak MA cross tadi loh. Ya Kan itu settingnya kan 20 aja, settingannya 20 aja. 20 hari 20 aja. sama 3. Oh, faktornya tetap 3. Oke. Ya, 3. Kalau yang 52W ini kita buat nyari harga atas sama harga bawah biar ada patokannya. Ini sama nyarinya namanya week technical kalau nggak salah ya. Nah ini 52 week ya. Kita klik aja di sini. Nanti keluar. Nah, ini kita kasih tanda untuk high gas-nya sama low-nya berapa. Kita kasih warna misalnya beda. Yang atas misalnya kasih warna putih, bawahnya kasih warna hijau gitu misalnya. Merah terserah. Misalnya kan yang atas ini yang atas bahaya berarti merah. Terus yang bawah nih oke, kita kasih warna hijau misalnya. Gak apa-apa. Nanti tinggal di okein jadi ya. Nanti ketahuan harganya di sini atas sama bawah. Patri itu panah-panah di chartnya itu dari mana Patri? Otomatis lu gedein aja layar lu. Oh soalnya saya pasang super trend nggak keluar panahnya. Anda belum beruntung. Anda belum beruntung. Saya beruntung keluar soalnya. Yang teman-teman yang lain beruntung nggak? Beruntung Pak. Beruntung Pasti keluar, pasti keluar, pasti. Kalau dia nggak dapat berarti dia nggak beruntung. Jangan diterusin belajarnya. Pak Tri nanya Pak. Nah, Pak ini kalau misalnya Patri udah izin hijau, Pak. halo, ntar Mbak yang laki dulu Mbak, silakan Pak. ya udah hijau, udah ada crossing, misalnya tiba-tiba dia dibanting lagi ke bawah, terus spot trendnya jadi merah, nah itu gimana tuh? Ya mau tak mau kita, ya itu sesuai aturan kita aja. Pertama kita tentuin dulu aturan kita. Saya buy jika apa, saya sell jika apa. Begitu udah itu ya laksanain aja. Dan itu nggak 1 kali, 2 kali bikin aturan itu. Harus kalian bikin sendiri berdasarkan pengalaman kalian sendiri. Ah nggak apa-apa, ternyata kalau ini yang masih begini, masih bisa naik. Nah itu nanti temuan kalian sendiri, saya nggak boleh bocorin sendiri. Jadi kalian harus nemuin sendiri. Pasti nanti ketemu kok. Ah kalau ini walaupun merah, nih kayak gini misalnya nih, walaupun merah saya masih sabar lah, kenapa? Dia belum nyampe di ini, atau nanti saya kalau dia nyampe di 925 nanti saya mau afraid ya nggak apa-apa, itu nanti aturannya kita sendiri aja. Kalau saya sih jelas aja, kalau udah gini ya saya beli, kalau udah gini saya sell, gitu aja. Nanti cari lagi saham yang lain, nanti ada lagi namanya mari kita TP, itu kan ada lagi nanti apa namanya screenernya, contohnya apa ya, mari kita TP. Nah, ini misalnya saham-saham yang mari kita TP. Nah, di sini misalnya Wurik, kita lihat nih ya, si Wurik, kita lihat bandarnya oke sih. Wurik, kalau kita lihat bandarnya udah merah.
Kita lihat di chartnya. Nah, kita lihat juga dia udah begini. Kalau kamu nggak tertib cut loss tadi, ini mau sampai kapan? Mau sampai bawah baru beli buy lagi? Kan nggak bisa. Mau average lagi nggak mungkin. Atau kita bilang saya nanti mau average kalau dia di 151 ya nggak apa-apa. Tapi kalau saya mah jelas saja kalau udah seperti kalau namanya take profit harus keras. Jadi kalau memang sudah cuan ya udah. Jadi posisinya sudah turun begini, udah ngelewatin sama 20, berarti kan dia 1 bulan harganya udah turun ke bawah. Nah, udah jual aja. Kita untung kan dari sini ke sini udah lumayan. Mau nunggu di sini nanti makin dikit untungnya. Nanti cari lagi di screener pasti cuan lagi, nyari lagi saham lagi, berburu lagi gitu aja. Nggak usah terlalu cinta sama saham. Nggak usah terlalu cinta sama emiten. Jadi kalau emang dia harus jual ya jual aja. Apalagi misalnya Dewa misalnya. Kalau Dewa kayaknya beda kayaknya kasusnya nih. Kalau Dewa nih kita belum bisa jual. Karena apa? Kita lihat harganya ini masih numpuk di sini. Masih numpuk di sini ya. Kalau kan dia juga masih di atas super trend. Jadi kita masih belum bisa jual. Tapi kalau udah cross super trend udah cross ya mau tak mau. Apa contohnya ya yang turun sambil dicek lah. SSIA. Nah, SSIA ini udah nggak oke. Nah, kan SSIA udah harus jual di sini. Taruhlah kita jual di sini, kita masih cuannya banyak. Tapi kalau kita jual dari sini nunggu cross si 20 sama 50, kelamaan nanti ini. Cuannya cuma dari sini sedikit. Nah, ini begini-begini tuh nanti kalian temuin sendiri. Yang penting kalian bikin SOP-nya. SOP-nya ditempel di sini. Makanya di setiap kita pembelian Excel itu, kita belanja itu kita tulis, saya buy ini karena apa? Karena dia udah ini tulis aja di itunya. Misalnya kita bikin aturan sendiri, apakah konfirmasi 1 misalnya. Kasih conteng-conteng aja 1, 1, 1. Misalnya nanti di sinilah pasti teman-teman ngerti lah ya. Konfirmasi 1 itu apa kalau MA20 cross, nanti tandai aja, tandai-tandai, nanti jualnya tanda-tandai. Nanti lama-lama biasa. Nah, makanya dibikin di jurnal. Kita beli saham di jurnal. Oke, lanjut ke tadi. Ya, Patri, ingin konfirmasi. Ini kan tadi kan cari screeningnya kan pakai candle Heiken ASI ya. enggak. Terus, Kalau screening kan nggak pakai candle. oh apa maksudnya Pak? Itunya apa? Heiken ASI itunya. Enggak, ini saya Apa? pakai candle biasa ini. Oh, candle biasa ya. Kalau ini begini ya, Heiken ASI ini jojo numpuk dia. Ini saya pakai ini yang biasa aja. Namain dengan kalian. Oh, jadi Heiken ASI-nya kalau untuk mencari tren aja maksud Patri gitu Ya, ya? untuk lihat. Saya kalau nggak ngajarin kalian, saya pakainya ini. Saya lebih senang lihat begini daripada ngelihat itu. Jadi ada merah-merah di tengah itu saya nggak lihat. Kalau ini kan hijau semua. Tapi kalau kita lihat pakai candle biasa, dia pasti ada merah-merahnya. Ini yang bikin orang drop nih. Oh, merah 1 dijual sama dia. Padahal sebenarnya masih bisa ke atas. Ini hanya pribadi aja ya. Jadi mau pakai yang apa terserah. Kalau saya sendiri pakainya Heiken ASI. Oh ya Tapi baik Patri. kalau untuk orang umum Makasih. ya kita ikut ini aja. Nanti ditanyain saya, Pak kenapa pakai Heiken ASI? Nah, jadi saya biar nggak ditanya, saya bikinnya candle dulu aja yang biasa. Ya, siap, makasih Pak. Ayo. Jadi ada nggak kalau screener yang ngelihat harganya itu udah di atas super trend, mulai di atas super trend gitu Pak? Ada sayangnya si ini si Stockbit ini nggak ada ininya, nggak ada case start super trend. Tuh. Ada, kalau ada bisa. Sayangnya dia nggak ada. Makanya kalau di pemrograman kita bisa bikin super trend sendiri. Nah, ini kan kita bisa bikin sendiri saham-saham yang di atas super trend. Ini pakai apa ya? Ini relacat ya. Nah, ini kita ngakalinnya gitu. Mau tak mau. Misalnya ini. Nah, ini kan dia bisa kasih tahu bahwa si Adi di atas super trend. Kita cek bener nggak ya.
Nah, ini kan benar kan dia di atas. Kita cek di sininya deh, di chat Adi. Kalau pakai pemrograman, nah kan benar di atas. Kita bisa bikin sendiri bisa, tapi ya harus nggak bisa pakai stock bit. Bisanya ya harus di luar stock bit. Nah, saya nggak bisa. Saya niru dari punya stock bit, saya tiru ke sini. Jawabannya bisa, tapi bukan stock bit. Jawabannya nggak bisa karena pakai stock bit. Oke, Pak. Ya, Pak, maaf Pak, yuk lanjut. bisa lihat Dua-duanya. setting super trend nggak? Nah, super trend mah itu lah 20 Yang sama 3. settingnya Pak. 20 sama 3 aja udah. Input 20 sama 3 aja. Paman itu Stylenya, tanda panahnya siapa kalian ya, bisa Pak? ganti. Tanda panahnya bisa kalian ganti, mau kotak, mau apa, terserah ya. Bisa. Bebas kalau ini. Oke, sudah? Mau tanya, Ya, ini kan ada candle yang Heikin Ashi sama candle biasa. Nah, tapi kalau di Heikin Ashi itu super trendnya, misalkan di emiten Humi, itu kan belum tembus ke super trend yang hijau. Tapi kalau yang di candle biasa, ini tuh udah muncul super trend yang merah. Jadi biasanya kalau Bapak ngikut Heiken Ashi atau candle biasa, kalau udah tembus super trend yang merah gitu. kalau kayak gini saya biasanya ngikut yang, kalau kayak gini nih, kalau sell itu kita nggak boleh lama-lama, kalau emang udah cuan banyak ya. Jadi ya kalau memang dari awal kita pakai ikan asi, ya kita pakainya konsisten aja ikan asi. Kalau kita pakainya candle biasa dari awal, pakai candle biasa. Jangan dua-duanya dipakai, nanti cocokmologi. Saya nggak mau jual karena di ikan asi belum jual. Jangan. Jadi kalau emang dari awal kita masuknya pakai candle, ya keluar aja nggak pakai candle. Itu aja. Berarti kalau udah tembus, kalau di candle biasa udah tembus super trend yang merah, itu udah siap-siap jual gitu. Siap-siap jual, ya. Nih, di saya kan sendiri udah siap-siap jual udah lama. Karena memang begitu. Udah disuruh jual kalau nggak salah ya. Nah, ini udah TP di 159. Itu juga udah tembus itu ya EMA 20-nya ya? Ya, EMA 20. Sih, Pak. Ya. Nah, Pak, kalau yang Pak Tri sering bilang KBBH itu, kita lihatnya gimana ya Pak? Maksudnya Nggak ada dari kalau di sini nggak ada. Kalau di sini nggak ada. yang di chart Bapak yang sebelumnya itu. Oh, yang Ini kalau di saya KBBH-nya sih udah ya keluar memang, nih, gitu maksudnya. ya kalau saya ya, kalau biasanya kalau sudah kuning ke biru, ini biasanya mau kuning biru terus di atasnya udah hijau, ini biasanya dia mau jalan. Itu aja. Nah, KB orang bilang kan kuning biru, kemudian BH biru ke hijau. Nah, ini biasanya mau jalan. Itu doang, simple kok. Oh, gitu doang. Oke, Tapi nggak bisa dibikin di sini. Dah, lanjut ke bikin buat target harga, kita pakainya pivot. Ya. Pivot ini nyarinya di sini. Nah, ketik aja pivot. Nah, ini ada pivot standar. Tapi kalau kamu klik, ini numpuk banyak. Oleh karena itu, pivotnya dibikin satu. Number of pivotnya dibikin satu. Ya. Nanti keluarnya cuma sedikit. Nah, ini biasanya buat target harga. Nah, rupanya si Humi ini R1-nya aja nggak nyampe. Dia baik, apalagi dia di bawah pivot. Nah, biasanya kalau saham udah di bawah pivot, ini biasanya dia mau turun ke bawah. Kita balik tadi ke Entek misalnya. Yang enak aja kita lihatnya. Ini kalau kita lihat masih di atas pivot, tapi sudah mulai turun. Nanti kalau dia jebol di bawah pivot, boleh kamu jual. Jadi ini pivot-pivot ini hanya buat menambahkan tempat jual aja. Dan nanti jual kalau dia nyampe di R1 ya nggak apa-apa. Setidaknya kalian sudah punya sudah punya target sendiri. Karena pivot ini akan ngikutin harganya. Mungkin pada waktu di sini pivotnya itu mungkin di sini, nggak di sini. Jadi
Ada hitungannya sendiri ya. Pivot itu rumusnya adalah kalau kalian cari itu ada dari high sama low nanti dibagi 2, ada macam-macam. Pak, tanya Pak. Beda pivot tradisional sama klasik itu apa Pak? Jangan nanya kayak gitu. Lu kalau kayak gitu nanya ke Google aja. Bapak biasa Beda. pakai yang mana, Pak? Saya pakainya yang klasik. Karena pivot tuh banyak, ada Karmalia, ada ini jenis-jenis pivot nih. Macam-macam. Cara ngitungnya beda. Ini pivot basket. Ada macam-macam tuh. Pivot tuh ada standar, Fibonacci, Karmalia, banyak banget. Nanyanya ke Google aja, jangan nanya saya lah, ribet kayak gini. Saya pakainya cuma satu. Saya pakainya satu aja standar. Ada orang pakai Fibonacci ya nggak apa-apa. Kita lihat bedanya apa. Apa Neng? Ya Pak, saya mau nanyain tentang yang selendang-selendang Pak. Di grup katanya selendang sama patok ular. Patok ular itu Patok maksudnya? ular, mana ada patok ular? Mana ada patok ular? Dari mana? Ada mau dipatok ular katanya. Nggak ada patok ular. Nah, kalau mau pakai yang apa? Biasanya orang pakainya Fibonacci deh. Karena Fibonacci kan pakai angka-angka khusus. Jadi sini lebih rapat. Target jualnya lebih rapat. Kamu tetapin aja sendiri. Ini stylenya orang aja. Mau pakainya apa? Mau pakai pivot seperti apa gitu. Ya. Udah, pokoknya pivot dipakai buat tujuan. Jadi kalian jangan nanya mau jual berapa Pak gitu. Kalau jual berapa pasti kasih 5%. Pak, ajarin pakai Fibo-nya dong Pak. Nanti Fibo nanti digambar dulu Neng. Aduh, kalau pakai Fibo di sini. Oke. Ya nanti ya. Nanti habis ini saya kasih tahu yang lain. Dah. Pak. Betul. Pak nanya Pak, cross Ya. yang ngaruh nggak cross itu berada di atas garis super trend sama di bawah garis super trend? Ada ngaruhnya nggak itu Pak? Contohnya dulu coba kamu cari sahamnya. Saya bingung yang kamu omongin. Kamu cari coba sahamnya di mana? Ada nggak saham? Ada nggak saham yang kamu omongin itu? Misalnya kan kayak Harum Pak. Oke, kita buka Harum ya. Awas kalau bohong. Ini. Nah, ini. Harum itu kan posisi titik ada crossing itu di bawah yang crossing kedua terakhir. Itu yang Bapak tunjuk itu kan sudah di bawah itu kan udah di bawah super trend. Crossing di bawah super trend. Titiknya apa? Ya, ini. Bintang itu posisi dia kan sudah di bawah super trend tuh. Apakah itu tanda kalau mau turun maksudnya? Nggak ada juga. Jadi kalau kayak gini kan kamu bisa belanja lagi. Ini kan ini nih tanda cross-nya si EMA 200 ditembus sama EMA 20. Ini kamu kan beli 1, beli 2, ada duit lagi beli 3, kan gitu. Oke, Pak. Tujuannya itu doang, nggak ada. Ini belum bisa jual Harum. Target saya ke atas, tapi rupanya dia nggak nyampe. Kita lihat nanti dia sampai tembus ini nggak apa? Si siapa? Si EMA siapa? Si sepertinya jebol nggak sama si merah ini. Belinya banyak lagi Harum. Soalnya masih sedikit. Tanya Pak. Apa tuh? Ini ya lanjut aja. Ini berlaku untuk pasar dan pasar bullish juga semuanya. Kelebihan Pak digit pin. Kurang 1. Pin gua berapa pin gua? Ya, tahu Bapak lah. Apa Mas? Ini berlaku indikator yang kita pakai ini sejauh ini berlaku untuk pasar bullish sama pasar bearish sama Pak? Sama, kebalikannya kan sama. Jadi pada waktu turun juga sama. Pada waktu turun kebalikannya. Kalau saham itu di bawah super trend ya kita tandai lagi 1. Ini udah mulai Patri. Taunya dia benar-benar jual. Ya, apa? Sama. Kita pakainya gitu juga pakai. Teman kalau untuk jual cukup nggak usah harus penuh banyak karena ini kita harus cepat-cepat merealisasikan keuntungan. Jadi kita nggak bisa nunggu sampai 3 atau 4 konfirmasi harganya udah ke bawah, nanti nunggu di bawah banget di sini nggak bisa. Jadi benar-benar kalau ini cukup 1 atau 2 aja, begitu 2 bawah super trend
candle-nya merah, ada cross satu, udah lepas saja, apalagi kalau volumenya nanti merah. Kalau untuk sell buru-buru, kalau untuk buy boleh kita tunggu. Apa, Jang? Apa tuh? Halo? Ah, udah. Tes. Pak, sorry, yang Pak. pivot itu untuk patokan harga jual ya? Maksudnya kayak Ya. pertimbangan harga jual ya? Ya, pertimbangan. Nanti cari sendiri gunanya pivot apa. Nah, ada penjelasannya nih ya. Cari sendiri ya kalian. Nanti kalau nggak bahas ini bisa Pak panjang. nanya super trend dong Pak. Settingan pivotnya bisa diulang, Pak. Pakai ini aja, pakai punyanya si Fibonacci aja. Jadi cukup ininya satu, ininya Fibonacci udah. Lainnya nggak ada apa-apa, lainnya biarin aja. Pak nanya super trend dong Pak. Ya. Ambilnya dari mana, Pak? Ambilnya di sini, ketik aja, Pipo. Lanjut, apa Neng? Pak, jadi contoh ini ya Pak ya, kita lihat di Oke, neraca. untuk di lokal sudah running, di bawah sudah ada aliran. Habis bisa di start untuk transfer formnya, Pak. Ya, siap. Siap. Mbak. Gimana, Mbak? Nah, ini kita ambil contoh neraca ya Pak. Oh, Kan kita di mari kita TP itu muncul nih Pak neraca. Sedangkan super trendnya masih hijau kalau secara ini kan. Terus kita ngikutnya tuh yang mana Pak? Super Jadi trend? kalau posisi kayak neraca gini, kita harus tahu di belakang ada ceritanya apa enggak gitu. Kita mau pakai mazhab apa nih? Kalau kita pakai mazhabnya, balik cek lagi ya Pak ya ceritanya ya. kalau kita mazhabnya mazhab teknikal ya memang harus jual misalnya. Tapi kalau kita mazhabnya campuran, yang penting cuan ya cari-cari ceritanya benar nggak gitu. Sudah running. Ya, kalau running jalan. Siap, running. Kok kalau misalkan Saya udah mulai TP nih, ada TP-nya, tapi saya nggak mau jual karena kan saya tahu ceritanya itu. ya, oke. Terus kalau misalkan nih Pak, kita pakai candle-nya itu Heikin ASI untuk buy-nya itu kan cuman satu, sedangkan kalau pakai candle udah suruh sell tadinya, terus udah suruh buy lagi kan? Karena super trendnya kan sempat merah, habis itu sekarang berbalik hijau lagi Pak. Itu jadi kayaknya candle lebih agresif ya Pak? Kalau candle lebih agresif. Makanya kalau hacking ASI itu buat orang-orang tua kayak saya yang senengnya warna cuma merah mah. Udah itu aja. Kalau anak-anak muda ikut aja candle. Kalau saya senangnya ini aja. Ada urusan sama scalping nggak Pak? Kalau scalping misalnya Kalau pakainya. scalping nggak bisa kalau pakai yang ASI. Nanti kebacanya hijau-hijau terus, merah-merah terus. Malah nyasar. Iya. Oke. Ya. Dah. Pak. Tadi udah sampai mana kita? Pak Tri tolong lihat settingan yang MA cross dong Pak. Nggak mau udah kejauhan. Jauh kali. Tuh udah di menit Sampai ini Pak. Sampai portofolionya harum Pak Tri. Iya, yang harum Pak Tri. Harum ya, harum saya tahu berapa ya? Saya lupa ya. Harum saya buangan saya, harumku tuh aku turun. Oh ya 7%, aku udah lepas sedikit berarti. Udah jual. Tinggal 72. Untungnya cuma 7%. Main gitu doang. Aku udah lepas soalnya belas bagian. Beli apa ya kemarin? Oh beli ini. Gara-gara ini saya jadi belinya banyak. Jual harum pindah ke sini. Nah lanjut kita ke ini. Bandar ya. Ya, entek aja dulu deh yang enak lihatnya. Kalau yang lain, kalau yang makros nanti lihat di video yang lain aja. Jauhan soalnya. Ada yang kita mulai dari jam 9, datangnya ada yang 10, 30, jam 11. Nah, di bandar volume ya, kalau kita lanjut, kita beli di bandar volume. Nah, ini indikatornya namanya bukan teknikal ya, tapi di populer. Dia ada di bandar volume. Bandar volume di bawah sini ya, ini diklik aja. Nah, ini diklik.
Nanti keluar gambarnya seperti ini. Ya. Nah, ini mana tadi? Aku ini kok. Nah, nanti keluarnya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa tahu nih kapan kita buy, kapan kita sell. Ya, tidaknya ya. Ini nanti dia larinya konsepnya dia ke sini nih. Nah, contohnya si MTEK hari ini hijau nih kan. Ini hijau, ini hijau nih. Biasanya kalau orang mau beli itu usahakan bandarnya sininya hijau. Nah, jadi udah ada crossan, si bandarnya hijau, nanti volumenya juga hijau. Ini volumenya hijau. Pak Tri, bandar volume merah hijau ini menggambarkan apa ya Pak Tri? Ya, akumulasi sama distribusi aja. Oh, oke. Nggak ada kata-kata apa-apa. Nah, bikinnya ini jadi tambah 2 lagi, namanya bandar volume sama volume mah ketik aja sih, udah ada di sini kok. Kita nggak bisa beli barang kalau volumenya nggak ada. Nah, ini volumenya volume 20 aja. Ya, udah jadi belum? Udah, Pak. Nah, ini cara melihatnya, kita boleh buy saham itu kalau apa? Kalau ini yang garis putih ini volume 20 hari atau volume 1 bulan. Nah, kita bisa buy itu kalau saham itu volume hari itu melewati volume 20-nya. Volume hari ini itu ngomongnya gini, volume hari ini tuh melewati volume rata-rata 1 bulannya. Jadi rata-rata 1 bulannya itu jual barang itu cuma 10 pak, tiba-tiba hari ini ada yang beli 100 pak. Berarti dia melebihi daripada 100 melebihi 20. Nah, berarti kemungkinan besar saham ini akan naik. Begitu juga kebalikannya, kalau tiba-tiba yang belanja sama kita itu 100, hari ini kok turun ya, cuma 20. Kemarin lagi 20. Nah, ini kita bisa katakan bahwa perusahaan itu bukan perusahaan, kita bisa bilang bahwa penjualannya sudah mulai turun nih, sudah siap-siap mau jualan. Nah, contohnya begini nih, biasanya ini merah, ininya merah. Kenapa? Biasanya juga ada bandar yang di tanggal tersebut itu ada yang buang barang. Jadi bikin konfirmasinya harus pas. Saya mau buy jika si candle-nya naik daripada super trend, kemudian harganya melewati MA, volumenya di atas 20, ditambah lagi dengan si bandar volumenya hijau. Nah, ini perfect namanya. Itu namanya setupnya pas. Jualnya kapan? Ya mau TP1 di 5% ya nggak apa-apa. Mau sampai habis napas ke atas ya nggak apa-apa. Makanya harus kita lihat kita tuh mau jual di mana tuh. Selama dia nggak nge-cross super trend, kita nggak perlu panik. Jangan nanya-nanya jualnya jualnya berapa. Nanti nggak jadi beggar. Kalau udah mulai nge-cross, nah kayak di posisi di sini, nah baru kita udah mulai mengamati apakah ini mau saya jual atau apa. Misalnya kita jual pun besoknya naik lagi tapi sudah dengan teori kita ya nggak apa-apa, masuk lagi. Contohnya kemarin itu kalau salah Archie. Nah, Archie nggak nih? Archie terus kita sampai sekarang masih hold Archie. Masih jauh ya, karena memang posisinya jauh banget ya. Walaupun ini bawah turun pun memang turun, tapi kita karena posisinya cuma di sini dan belum cross super trend, kita masih nyantai. Pak, boleh minta contoh yang cross super trend nggak, Pak? Super trend cross? Iya. Sama siapa dia? Yang tadi kan kalau misal super trend belum cross, belum perlu jual kan? Oh. Yang cross down mungkin Paman. Yang cross down. Keter kali Pak. Oh, Keter tadi ya. Keter udah cross. Jadi dia tuh bisa jawab sendiri sebenarnya dia itu. Nah, ini kan kita udah lihat nih. Sini sudah mulai turun, volumenya dia sudah mulai di bawah 20, bandarnya pun udah mulai turun. Kalau kayak gini, kalau kita nggak jual, namanya kita ngelawan alam. Harapan kita apa? Oh, nanti saya dia 1 mau saya average, ya nggak apa-apa kalau ada duitnya. Walaupun candle-nya hammer, Pak Tri.
Nanti juga ini kan perlawanan biasa. Aku yakin juga pasti turun lagi. Kita cek lagi aja sih. Kether berapa sih itunya? Kamu punya barangnya apa, Kether? Saya nggak punya. Nah, Kether kalau bandar volume saya nggak keluar. Kether kalau menurut teorinya harganya cuma 348, udah ngelebihin daripada harga sekarang. Nah, ini kan kita jadi patokan juga buat nambah keyakinan kita untuk jual. Masalah nanti naik lagi kita beli lagi itu nomor 2. Tapi kalau udah syaratnya begini ya ikutin aja. Tapi asal kita sesuai dengan trade plan kita aja. Tapi kalau emang trade plan kita walaupun hammer saya beli ya nggak apa-apa. Kalau saya udah nggak mau beli. Apa tadi yang mau naik tadi? Teriak-teriak tadi. Pak, saya mau tanya Pak. Satu-satu. Bandar volume saya tanda seru, Pak Tri. Gimana tuh? Bandar volume tanda seru. Apanya tanda seru? Nggak kebuka. Oh, Anda tuh belum beruntung berarti. Sahamnya apa? Emang sama barangnya samain dulu dong. Kether dulu samain. Kita harus nyamain. MTK. Hah? MTK. Sama. MTK. Nggak tahu, kalau nggak ketemu saya juga bingung. Apakah kamu belum bayar stop-nya? Harusnya ada, semuanya sama. Yang lain pada keluar kok. Mungkin pakai laptopnya beda kali atau apa? Aku nggak paham kalau kayak gitu itu. Yang barusan coret, taruh hapus. Time frame-nya kali, Pak. Oh, time frame-nya bisa jadi. Time frame-nya bisa jadi. Oh, oke, time frame. Oh, bisa jadi. Patri, Volume 20 dong, Pak. Itu Pak, tahu dari mana 20 enggak? Ini kan udah ketulus nih 20. Bukan, maksudnya ngelihatnya kalau dia di bawah 20 itu dari M-nya, Pak. Yang Ini di kan kanan. ini di bawah garis ini nah. Garis putih, Kak. Oh, di bawah garis putih. Oke. Makasih, Pak. Yuk. Patri, mau tanya Pak. Tanya dong Pak, Patri. Taruh yang ngomong dulu. Pivot itu Pak, Fibonacci udah R3, udah lewat R3 itu udah kemahalan atau gimana Pak? Kalau kemahalan itu kita nggak bisa lihat kalau secara teknikal ya. Teknikal itu namanya kemahalan tuh kalau teknikal tuh nggak ada kata kemahalan, artinya pucuk sama bawah aja. Kalau kemahalan tuh bahasanya fundamental aja. Siapa tahu bisa naik berarti Pak ya? Masih bisa naik. Contohnya Arcos itu Pak, Arco itu. Ya kalau Arco, ya lah, Arco Hidro ya. Kan udah lama kita manggilnya juga di RLA. Nah, kalau kayak gini mah nggak lu jual blow on namanya, orang dia lagi trend up begini. Mantap, siap. Nggak ada salah-salahnya. Kita kalau nggak salah Arco dari berapa itu? Ini ada dah. Kalau cari beli 1, 2, oh enak banget nih. Ini digoda nih, turun dikit. Tapi kalau kita lihat walaupun turun dikit, besoknya candle masih hijau lah bandarnya. Ya. Bandarnya hijau terus Pak. Hijau terus dia. Pak, kalau kalau mau lihat volume pas merah itu kan syaratnya merah mau crossing, itu nilainya pakai Heikin Ashi atau pakai yang standar candlenya? Ini aja Bapak dari awal pakainya apa? Kalau Bapak pakai dari awal candle aja. Kalau pakai Heikin Ashi aja. Jangan dicampur-campur. Udah kita nggak ada kata Heikin Ashi hari ini, pakainya candle. Nggak bahas Heikin Ashi lagi. Pak, kalau crossingan bandar Pak, di bandar volume kebaca nggak Pak? Atau nggak ini? Enggak. Itu adanya di Brook Sumari, ada nggak kebaca. Teknikal nggak lihat kayak gitu. Aku tuh nggak pernah ngurusin MG, ZP, ZL tuh nggak pernah loh. Seumur-umur dari dulu sampai sekarang tuh saya nggak pernah ngurusin barang buangannya siapa, nggak urusan saya. Saya hanya lihat cat aja, udah. Makanya kalau kalian nanya MG buang, si ini buang, saya nggak urusan. Saya nggak pernah mikir apa situ, orang trading itu simple kok. Lihat cat, cocok beli, nggak cocok jual, udah. Siapa? Nggak pernah mikirin Excel tuh, nggak pernah, asli. Patri. Patri. Yo. Saya izin tanya, saya mencoba menghubungkan antara emiten yang di tabel, terutama yang tertulis harganya sudah pucuk, dengan ini Pak, kalau yang di chart itu memilihnya gimana ya? Soalnya saya perhatikan kalau yang di tabel harga sudah pucuk, kalau dia lewat pucuknya malah naiknya lebih kenceng ya Pak. Benar nggak Pak?
Ya benar. Nah, pertama itu dihasilkan oleh 2 mesin yang berbeda. Kamu pakai tabel ini karena tabel stock bid, kalau mesin itu sendiri. Kalau hanya warning sudah pucuk itu adalah memperingatkan kalian bahwa harganya sudah tinggi loh. Lu nggak bisa all in di sini. Ini MM-nya ada sekian, nah, belinya di situ. Tujuan kita yang kayak saya sama Pak Ripan itu supaya kalian itu nggak kejebak. Mau kalian beli all in juga nggak apa-apa, itu urusan diri sendiri. Tapi kita ngasih tahu aja bahwa ini harganya sudah pucuk. Pucuknya karena apa? Karena udah mendekati dari ATH-nya. Biasanya saham tuh kalau udah mendekati ATH-nya biasanya akan turun. Itu udah teori umum. Tapi kalau dia jebol ATH-nya ya berarti kayak Arko tadi, alhamdulillah. Kembali ke kitanya aja. Kalau saya sih nggak pernah mau beli, saya nunggunya buy price aja yang di bawah atau MM-nya gede, upside-nya gede. Saya lebih seneng gitu. Nggak mau saya mepet-mepet di atas. Kalau mepet-mepet boleh kita beli, tapi harus tahu ceritanya. Ada CA apa enggak. Nah, kalau udah span-nya tinggal dikit atau sekitar 10-20% lagi, kita belinya nggak bisa beli sedikit, belinya banyak sekalian. Jadi lebih baik kita untung 5% tapi modal besar daripada untung 100% pakai modal kecil, jangan. Jadi karena kesempatan kita udah tinggal dikit lagi, garis finish sudah kelihatan, udah habisin aja tenaga di situ. Jadi istilahnya hasilnya lebih besar. Kalau masalah dia nanti jebol lagi, alhamdulillah. Tapi ya, itu hanya warning aja. Kalau mau dipakai ya ayo, nggak dipakai kembali ke orangnya. Harus lihat-lihat lagi. Ya, Pak makasih Tri, Pak. tanya Pak Tri. Pak, di waiting room banyak yang mau masuk nih. Nah, jam berapa? Cuma 9 kok. Pak Tri, itu kan kemarin di record yang bulan lalu atau 2 bulan lalu saya nonton ulang barusan kemarin Pak Tri. Terus Pak Tri bilang analogi naik motor. Artinya kalau mau ngebaik itu nggak bisa ngandalin satu indikator doang gitu kan. Nah, terus kedua Pak Tri barusan juga bilang tadi kalau saya mau nge-sell saya cepet-cepet, kalau ngebaik saya sabar. Nah, kasus TSPC tadi pada saat kita bahas screener itu kan masuk dalam screener Pak Tri. Terus Pak Tri udah bilang bahwa ini resikonya kecil karena 52 low-nya masih nggak terlalu jauh. Nah, terus saya buka, Pak Tri bilangnya waktu record yang bulan lalu, lihat dulu secara weekly-nya pertama. Terus kedua masuk ke daily-nya. Kalau di weekly-nya Pak Tri, yang chop zone-nya itu masih merah. Apakah Pak Tri punya conviction kalau di weekly-nya masih merah tetap nge-buy gitu? Terima kasih Pak Tri. Ini TSPC kan kalau kita cari di Google ada ceritanya kan, dia kasusnya sendiri-sendiri, kasusnya beda karena PSP-nya mau beli sahamnya, jadi saham yang beredar semua mau dibeli. Kalau lu punya perusahaan mau lu beli, lu cari belinya yang di mana? Pasti beli yang murah. Makanya dimainkan, nanti turun lagi dia beli lagi, nanti naik lagi turun lagi dibeli lagi. Jadi kalau kasus TSPC ini agak berbeda dengan yang lain karena seumur-umur TSPC itu selalu ini dia selalu sideways, dia naik pun dikit gitu, nanti turun lagi. Kita lihat ya SPC, kita lihat aja ya harganya mainannya gini aja terus. Jadi kalau kita mau beli ya beli di bawah, kalau kita berani aja beli, cuman nanti ya udah tahu nanti jualnya di mana, nanti turun lagi dia ke bawah itu aja terus dia. Kalau kita lihat di weekly-nya sama, nanti naik, nanti juga turun lagi di sekitar 2016. Mainannya ring sih dia ya. Kalau aku ya kalau TSPC masih berani beli, tapi syaratnya aku dapatnya harganya di bawah 2.300-an ke bawah, nanti aku jualnya di 2.600. Paling gitu aja. Agak beda kasusnya sih TSPC. Walaupun weekly di stock bid itu chop zone-nya masih merah gitu Pak ya. Walaupun di daily-nya udah hijau sih. Ya, kalau aku masih berani karena tahu karakternya sahamnya si TSPC itu begitu. Nah, untuk beberapa saham ya kita nggak bisa masuk kalau weekly-nya posisinya merah. Kemudian istilahnya antara weekly dengan daily-nya nggak sama, nggak serempak, kita nggak berani. Oke, baik. Makasih Pak Tri. Pak Tri, Ya. Untuk average up dan down itu pas kapan ya kita lihat kalau dari chartnya? Nah, nantilah lanjut ya. Ini udah belum, nanti ada ceritanya.
Oke, ini udah selesai semua ya. Ini Lanjut, udah selesai Pak. ya. Jadi Aman, kalian Pak udah tahu Tri. ya. Kalian udah tahu nih. Oh, satu lagi Chop John. Chop John biasa lah. Ini Chop John biasa nih. Dia cuma nambah konfirmasi doang bahwa kalau merah jangan masuk. Kalau kuning boleh lah. Tapi kalau apa namanya nih? Apa namanya warnanya? Cyan ya. Apa? Ini kita gantilah misalnya ya. Kalau Biru. ini biru ya. Apa ya? Bukan biru ini, Rek. Tosca. Oscar ya. Oh, Chop Zone itu di mana ya? Kok Nah, saya Chop nggak ada Zone. ya? Nah, kita ganti aja ya Chop Zone jadi hijau lah. Nah, jadi kalau hijau beli. Nah, merah jual. Nah, Chop Zone ini hanya nambah keyakinan kita aja bahwa dia dalam suatu tren yang bagus gitu. Pak, Chop Zone nambahnya di mana ya? Gampang, lu ketik aja di sini. Indikator. Dicoba aja dulu. Ketik Oh, Chop. di teknikal. Oke. Nah, kalau nggak ada di teknikal, cari di tempat lain Lihat populer. settingnya dong, Pak. Hah? Lihat Setting apa? Chop Zone. Setting sih nggak. Aku nggak ini banget, nggak ini aja, standar aja, nggak ada yang dirubah. Ini hanya nambah-nambah warnanya aja, standarnya aja, default aja. Hanya buat kita aja, keyakinan kita aja nambah. Udah. Pak Tri mau tanya dong. Ya, Agak bingung bedain bandar volume sama volume biasa tuh bagian apanya yang beda ya Pak Tri? Kadang berlawanan gitu, yang satu merah, yang satu hijau kayak gitu. iya, makanya kita cari yang sama. Kalau volume itu ya Mbak, jadi walaupun volumenya besar bisa jadi itu volume buangan bandar, ya kan? Makanya kalau volume hanya melihat nilai transaksi hari itu aja. Nah, untuk bagusnya konfirmasinya ya semua warnanya sama aja deh, udah. Kita kan duit sama duit hijau matanya. Udah kita fokus aja kalau hijau ya hijau aja kita beli gitu. Kalau sudah ada merah satu, kita harus ragu-ragu lah. Sudah simpelnya itu aja, nggak usah banyak-banyak pikiran macam-macam. Jadi kalau emang sudah warnanya kompak hijau semua ya udah, nggak ada salahnya kita buy. Kalau udah ada yang merah nggak ada salahnya kita jual. Kalau di sini ya, contohnya di sini udah merah, si bandarnya udah merah, volumenya juga udah merah, tapi Chop Zone-nya ini masih hijau. Ya mungkin karena posisinya masih sideways. Nah nanti ini menjadi pengalaman kalian sendiri. Kita lihat nih, apakah nanti di selanjutnya akan menjadi Chop Zone-nya akan menjadi merah. Nanti kita lihat contohnya apa ya, misalnya keter ya, keter paling enak contohnya. Nah, contohnya keter nih, keter walaupun udah turun begini, Chop Zone-nya masih hijau-hijau nggak jelas nih. Nah, jadi nggak bisa jadi patokan juga. Kalau aku udah kusel ini, karena nambah satu hari 6% atau 3% turun tuh kerasa. Mending nanti cari lagi yang saham yang lain. Kalau memang nanti dia baik lagi ke warna hijau ya nggak apa-apa, kita beli lagi. Nggak usah terlalu pusingin gitu. Chop Zone juga masih kurang akurat, cuman ini menunjukkan trennya aja. Kalau ini kita lihat mungkin dia sudah mulai mau menuju merah ya. Kalau kita lihat ini hijau, habis ini kuning, habis ini nanti dia warnanya kuning, setelah itu nanti dia merah, masih 2 hari lagi berarti dia akan turun nih kalau emang dia turun. Habis ini warnanya kuning, habis ini baru merah. Kita lihat nanti jadi seperti apa. Apalagi contohnya kayak yang kemarin itu yang patah tuh apa ya? PSAB patah nggak Pak Tri? Apa tuh? PSAB. PSAB ya, di PSAB ya. PSAB. PSAB belum ya. PSAB kemarin patah pada waktu di sini ya. Nah, kalau di sini kita lihat nih dia masih, nah tadi contoh kasus tadi di sini sudah merah, di sini sudah merah, tapi kita masih belum mau jual, terus dia bertahan, mau jualnya sampai kapan? Nah, itu ujung-ujungnya juga berarti jualnya di sini di harga 416, padahal di awal sini harganya di 5468, kita ada 50 poin kita hilang. Ujung-ujungnya juga nanti pasti merah. Mau jual di sini atau mau jual di sini ya nggak masalah. Kalau saya secepat-cepatnya aja. Nanti kalau beli lagi. Nanti begitu dia
Sudah masuk lagi di sini, sudah dengan teori lagi, ada cross per trend, kemudian ininya bagus ya masuk lagi, walaupun nanti turun lagi. Ya, SAB kita tahulah karakternya lah ya. Dan susah, jadi sahamnya gitu, susah naik, gampang-gampang naik. Pasti ada ceritanya nih, kita lihat tambang emasnya oke apa enggak. Kalau kita BRMS sekarang. Nah, BRMS cakep nih dari sini nih. Dari bawah. Aku malah dari bawah udah aku gambar. Ya benar dia naik terus sampai sekarang. Kalau sekarang dijual jangan. Posisinya bagus, volumenya bagus. Ini mau air berapa nih? Bisa air 10 kali nanti lama-lama. Patri, Ya. aku mau nyambung yang BRMS ini. Aku perhatikan, Patri kan tadi bilang dari bawah. Tapi aku lihat itu super trendnya di tengah-tengah itu sempat merah. Yang BRMS. Ini Petro, Pak. Ya, sempat merah tadi. Di sini. Itu bagaimana conviction-nya kok bisa tetap hold ya, Pak? Karena aku lihat super trendnya sempat merah terus malah sempat turun ya, Pak, itu di bawah. Coba printer ya, colokannya mana sih? Karena di rumah colokannya. Kalau aku Iya. Job zone-nya juga sempat coba merah. colok langsung ke komputernya. Ya. Mas Julianto, di mute. Nah, itu cabut. Mas Julianto Bong, di mute Mas. Udah belum? Colokin udah. Belum sadar masuk tuh kayaknya. Iya Nggak gitu, bisa Pak. yang tadi put aja. Kalau kayak gitu. gini ya harus tahu belakangnya si BRMS siapa gitu aja. Ceritanya kan ada. Kalau kita nggak tahu ya kan dia ada Salim di situ tuh, ya kan setidaknya ada grup Salim di situ. Kalau kita ngeliat secara TA emang harusnya jual. Kalau kita TA ya jual. Tapi kita lihat dulu si siapa, si belakangnya siapa. Kalau Salim tuh megang saham tuh biasanya nggak pernah mau turun. Contohnya apa? Ini saya punya saham Salim nih. Ini makanya si JJ bilang negaraku nih kan, Indo nih. Ini sahamnya nggak pernah mau turun. Walaupun sudah di sini harus dijual pun saya masih pegang. Saham si Indo ini, nah, dia naik terus nih. Walaupun di sini dibuang pun, saya masih karena di belakangnya ada orang di belakangnya yang kuat, yang bikin saham itu sebenarnya masih bisa jalan, sama dengan kasus BRMS. Oh, kalau Tapi nggak salah pula kalau ibu mau jual di sini juga nggak masalah. Karena nanti kalau Salim nggak masuk LGBT ya, Pak? Enggak, L-nya kan nggak ada gitu. Oh iya ya. Kalau ibu jual di sini pun, nanti kalau ibu pakai aturan ibu, nanti ibu pasti beli di sini. Pasti ibu beli daerah sini juga. Beli daerah sini juga, pasti ibu juga naik ke atas juga. Ya kan? Ibu jual di sini nggak apa-apa, cuan nih dari sini, atau cut loss atau apa. Tapi nanti kalau ibu ketemu lagi titik yang sama, masuk lagi ya ibu juga tentu aja cuannya sama aja, cuman tertunda sedikit saja. Yang penting aturan SOP-nya buy sell-nya harus jelas dulu. Makasih, Pak. Ya. Berarti Pak Tri, Om izin Pak Robi Tri. suruh jual enggak dong ya, Pak ya? Apa? BRMS Om Robi suruh jual jangan. Enggak, jangan. Siapa itu? Saya. BRMS Pak. jangan jual dulu. Izin tanya Pak. Apa tuh? Ini Pak, tadi kan Bapak sampaikan harus tahu cerita di belakangnya. Nah, kalau Bapak kan punya teman ya. Nah, kalau kita kan modalnya Google nih Pak. Ada Ya nggak apa-apa, situs-situs modal yang menarik Google nggak kan Pak? temannya banyak. Nggak, maksudnya ada situs-situs terpercaya nggak Pak untuk Nggak sumber ada, ya. Saya paling modalin. nggak ada Pak ya? Ada, paling modal apa ya, ChatGPT, cari-cari, tinggal kasih perintah aja. Ada informasi baru nggak, baca-baca stream gitu aja. Kayak gini kan yang tahu orang-orang dalam. Saya juga nggak punya teman orang dalam. Oh, Pak, coba lihat thank CDI you, Pak. dong, Pak. Enggak, nanti ngeliat itu nanti dulu. Udah ya, udah selesai ini sudah. Ini udah selesai. Berarti
tinggal kalian bikin beberapa screener yang pendukung Bapak mau tanya. apa cat apa Bapak aku mau tanya itu teh kenapa nggak ada MA Cross Ini namanya 50 cilor nih. 200? Apa Lor? Yang 50 200, Pak. Kenapa? MA Cross emang Bapak sengaja nggak ditambahin? 50, oh enggak, ya nggak apa-apa kalau mau kamu tambahin nggak apa-apa. Tambahin aja, udah dia aja nyuruh tambahin aja. Oh gitu, siap Aceh. Aku mah pakai we lah. Biar nggak berapa tadi? 50 200. Tambahin aja. 50. Bapak tuh tanggung jawab, aku dibilangnya Nur Gemilang wae. 50 berarti ini adalah kuning, 200-nya adalah hijau. Oh, aku nggak pakai deng. Ini cuma tanda ini doang ya. Sorry. Ini doang nih. Nah, jadi nambah tuh. Cuma nambah 1. Tambahin nggak apa-apa. Nah, jadi kalau sudah ini jangan lupa disimpan. Ya, simpan ada di atas ini. Mana nyimpennya ya? Kok aku lupa. Penjelasannya berarti MA 50 motong 500 ya Pak ya? Ya. Nah, tandain aja warnanya deh biar nggak bingung. Ini udah hijau ya. Nanti misalnya kuning, kita tinggal cari nih. Nyimpennya Patri gimana Patri nyimpen? Nggak tahu di sini harusnya ada, otomatis harusnya. Login dulu. Makanya otomatis deh. Otomatis. Si Biasa Bapak. otomatis ya. Otomatis Patri. Otomatis ya. Login dulu, login. Oh, login dulu ya. Aku sih otomatis. Aku udah simpan. Pokoknya kalian coba aja sekarang simpan. Habis itu kalian keluar, terus coba buka di HP. Kalau bisa apa enggak? Kalau belum login belum bisa. Nah, kalau belum login belum bisa. Ada harusnya masuk deh. Oh, di sini nih. Nah, ini aku nyimpannya di sini atas nama emiten ini nih. Ini aku klik aja namanya. Udah. Kalau sudah, sekarang kita bikin itu tambahan daripada apa namanya screen-screen yang berguna. Kalau tadi itu kita punya calon uptrend. Patri, tadi sebelum BRMS dibalik, Patri sempat buka Petro. Oh ya, kenapa? Nggak tahu. Ya nggak apa-apa, sama aja. Soalnya Petro sama itu kan sama. Mau screen pasti cuan dong, Pak. Uptrend Kuan Bandar ya. Nanti terus pasti cuan. Terus sama itu apa? APD aku ya. Satu lagi mari kita TP. Paling ini yang apa yang kita pakai ya. Jadi urutannya sih calon uptrend itu adalah posisinya mau jalan, uptrend Kuat Bandar ini sudah jalan. Nah, pasti cuan ini buat nyari inilah harian, nyari harian atau swing lah. Tapi ini biasanya posisinya sudah masuk di uptrend. Terus nanti aku APD buat nyari titik nambahin, terus yang lainnya mari kita TP buat jual. Itu aja. Dari sini sekarang kita lanjut ke uptrend Kuat Bandar. Pasti cuan udah jalan belum Pak? Pasti cuan itu udah banyak, tapi dia ini pilihannya terlalu banyak pilihannya. Karena nggak di screennya nggak ketat. Oke, masuk ke uptrend Kuat Bandar aja. Uptrend Kuat Bandar nih ini. Screener pagi, Pak. Ntar dulu satu. Nih, kalian dulu namanya uptrend Kuat Bandar. Bikin aja dulu. Ya. Yang sudah bikin, lanjutin ngerjain yang lain atau ngecek-ngecek yang lain. Nah, yang belum bikin, ini aja dulu coba. Munculnya itu di mananya? Hah? Ya, silahkan bikinnya hampir sama aja sih. Kalau ini kalau kita bacanya CMA 20 di atas 200, berarti emang tren. Yang berarti si
merah di atas hijau, kemudian merah di atas kuning, kemudian kuning di atas merah. Nah, berarti kan memang trennya lagi naik ke atas. Terus harganya melewati harga si MA20. Berarti benar-benar harga sekarang itu di atas daripada harga MA-nya. Bandarnya bagus. Nah, lainnya tinggal itunya aja, FA-nya, fundamentalnya seperti biasa. Terus volumenya juga volume selama seminggu ini gede nih, di atas 1 miliar. Ayo belajar latihan lah. Tim Bunda nggak ada di rumah nih. Suaranya dikencengin. Oke, teman-teman silakan bikin. Paman, izin nanya, Paman. Yang price MA50 tuh di atasnya MA200 ya, Paman, bukan MA20 ya? Sama aja, ya sama aja. Otomatis kan kalau dia di atas 50, otomatis di atasnya 200 dong. Orang 50 di atas 200. Siap, Paman. Aku mau bikin dulu lah, mau bikin mana postingan. Gimana caranya? Orangnya banyak. Mercy, Amelia. Oh, ini kecilin aja. Pak, berarti untuk cat itu aja cukup ya Pak ya? Kayak net income gitu nggak perlu lagi ya Pak ya? Net income. Net income ya perlu. Pasang aja nggak apa-apa. Itu kan buat tahu kalau apa namanya si keuangannya bagus. Apa pasang aja. Pak, boleh balik ke screener, Pak, mau foto. Oh, ntar dulu. Ini itu udah. Masih, Pak. Yuk. RSI Bapak pakai nggak sih Pak? Hah? RSI? RSI. Nah. Enggak, aku nggak pakai. Mau pakai nggak apa-apa, tambahin nanti di mana sendiri. Ini piye tuh ngilanginnya ini. Gaptek banget gue. Apa ya ini? Oh ini ding. Kalau mau pasang RSI nggak apa-apa, coba aja sini tambahin sendiri. Jelasannya apa Pak kalau RSI? RSI ya kalau di bawah 20 byte, di atas 80 jual. Nah, ini kan. Tapi nggak ketemu, lihat. Secara teori dia bilangnya kayak gitu. Di atas 80 jual, tapi harganya masih naik terus. Makanya RSI kalau saya nggak make. Oke, bisa ketemu di sini waktu di bawah 20 buy ya. Nggak apa-apa, ini benar nih. Nah, tapi nggak ketemu pada waktu jual biasanya. Orang-orang di forex itu kalau pakai RSI biasanya cepat boncos dia. Karena dia jual di sini, dia ngambil posisi sell. Dia pikir harganya sahamnya turun lagi, ternyata nggak, naik lagi. Akhirnya dia cut loss. Kalau nggak cut loss, dia kena call margin. Nggak bisa. Si RSI ini nggak bisa dipakai. Maka saya nggak pernah pakai. Kalau di saham cukup volume, bandar, perbandingan dengan itu doang. Kalau saham cuma itu doang kok, nggak perlu ribet. Kalau forex memang agak beda. Orang pakai MACD pun, misalnya nih, ya saya bisa makainya nggak apa-apa, bebas aja. Pakai MACD misalnya. Dia bilang kalau cross di atas 50, di atas 0 nanti buy, terus nanti kalau di bawah 0 dia sell. Oke, dah nih MACD nih. Nah, di sini udah dibilang sell nih. Karena MACD di bawah. Ntar gaya masih naik lagi ke atas. Jadi sedikit bingung. Gak usah daripada kita bingung, kita ambil yang utama aja. Karena kalau di saham itu transaksi yang penting.
jumlah orang transaksi, volume transaksi. Udah, itu aja yang dipakai. Ya Pak, makasih. Udah. Ini kalian screenshot dulu. Nanti saya pindah lagi ke yang lain. Kita habis ini ke pasti cuan dulu. Ini ke mana ya? Nah ini agak ini. Pasti cuan begini. Ya agak terlalu banyak. Berarti kalau untuk swing Pak lebih enak ambil yang di calon uptrend atau uptrend kuat bandar Pak? Kalau mau langsung jalan, kamu ngambilnya yang calon uptrend. Tapi kalau mau agak bageran dikit, kamu ngambilnya yang calon uptrend. Uptrend kuat bandar tuh udah jalan posisinya. Kalau calon uptrend masih bisa naik turun. Nah ini. Lalu untuk yang siapa ini? Pasti cuan pakai ini. Itu salah. Nah, ini. Keluarnya Antam, Arto, BRMS. Nah, ambil BRMS besok pasti cuan. IRSek cuan. Kalau buat apa? Nyari duit mingguan. Pak Tri, cintanya Ya, Bu. kalau Pak umpamanya Tri, masuk Dulu ibu Pak dulu. Tri Yang laki NCKL Pak dulu, Tri. yang laki nanti. Gila, Bu. Waduh, ini paling tua Pak D. Nah, biar aja tadi perempuan nanya duluan. ini Pak Tri kalau NCKL masuk Pak, ke, jangan lupa. Enggak mau jawab CKL nanti dulu, Bu. Silakan, Bu. kalau mau masuk uptrend kuat bandar gitu ya Pak Tri, itu posisi kita entry itu bagaimana Pak? Oh, posisinya. Oh. Siapa yang mau jelasin ini? Kalau memang dia keluarnya uptrend, calon uptrend apa uptrend kuat bandar? Uptrend kuat bandar ya. Kalau uptrend kuat bandar. Uptrend kuat bandar Pak Tri. Kalau uptrend kuat bandar, misalnya kita mau ngambil ini yang cuan ini, taruhlah BRMS ya. Yang mau cuan ini posisinya jalan semua soalnya. Nah, dari sini kita lihat dulu chartnya. Chartnya kita lihat. Chartnya kita lihat nih. Tadi apa kita ngambil BRMS ya? Taruhlah kita ngambil BRMS. Nah, nanti kalau masuk posisinya memang udah ketinggalan karena memang posisinya sudah jalan. Tapi jadi kalau mau masuknya, ibu lihatnya ke sini nih. Nah, BRMS itu harganya paling dekat tuh di 648. Jadi kalau bisa belinya di bawah 648. Ya, kalau masuk memang posisinya sudah tinggi. Kalau secara aturan itu udah nggak pas karena kita harus belinya kan harusnya di bawah. Tapi taruhlah kita masuk di tengah. Nah, masuk di tengah ya berarti kita hanya bisa ngikutin kalau bisa harganya di bawah dia ini. Itu aja. Kalau mau lebih rapi lagi selama seminggu ini berapa sih dia? 640 tuh. Jadi harga seminggu ini bandar tuh 640. Jadi kalau masuk tuh mendingan mendekati harga 640. Udah itu aja. Iya. Jelas Pak Pak Tri. Ada yang menanya apa? Pak, yang kuat bandar. Pak, si Pak D tadi nanti kalau dilewatin marah dia. Apa Pak D? Aduh, dah lewatin dah. Ngambek dia, ayo. Dia nanya NCKL tadi. NCKL mau diapain? Pak, itu 1 miliar Pak ya? Apanya? Oh ini. Halo. Mana nih? Oh, ini NCKL ya biasa aja. NCKL kan cuannya kan udah berapa kita itu? Belinya kan di bawah semua itu. Value MA5 1 miliar Pak. Yang mana? Screen berapa? Bandar Trend. Iya, 1 miliar. Aku nggak tahu apa yang diomongin. Aku bukan dukun. Pak, dulu pasti cuan Bapak taruh price-nya itu 1M, sekarang 10M. Yang itu Enggak, kalau pasti cuan gini nih, kalau pasti cuan kalau kamu sedikit ya
Luarnya kan banyak banget. 29. Sanggup nih mau ini ngeceknya satu persatu. Kalau sanggup nggak apa-apa. Kalau mau lebih kecil lagi tambahin aja. Berarti kan semakin value-nya makin besar kan berarti bagus tuh. Ini cuma ada 11. Milih mana 11 sama 20? Itu terserah. Mending milih yang di sini kalau saya. Ini aja dimainin aja. Kalau merasa kebanyakan kurangin lagi. Kalau merasa kedikitan tambahin lagi. Namanya screener loh. Ayakan itu kan terlalu ketat jadi dikit, terlalu besar jadi longgar. Yuk lanjut. Udah lagi. Ini udah. Terus AVO AVD. Nah, untuk Pak, AVO AVD cuma ini doang. Kita nyari emiten yang posisinya bisa kita average, baik itu average up atau average down. Tapi ini stock universe-nya adalah stock universe daripada miliknya sendiri, portonya sendiri. Portonya sendiri namanya apa? Misalnya portonya sendiri namanya pensiun. Ya udah apa yang bisa kebetulan nggak ada yang mau di itu. Misalnya namanya hidden games nggak ada juga. Kecil mantap nggak ada juga. Aku nggak ada yang di average berarti. Jomblo nggak ada. Kalau yang live SB misalnya disuruh average cuman ini SMS, cepin, nah ini doang. Ini aku boleh nambah duit di sini. Nah itu logikanya cuma sederhana. Untuk kapan AVO mau kapan AVD. Pak, yang sebelum ini screener apa tadi Pak namanya? Sorry. Sebelum ini tadi namanya apa? Ini ada tulisan samping ini nih, uptrend kuat bandar. Aku ngajarinnya sesuai dengan di sini aja. Enggak, itu mah settingannya hasil settingan apa jadi saya tidak Kekecilan suaranya nggak kedengeran? Hah? ini kan kita versi. Oh bisa saya kan itu ada di touch screen. Bisa. Tuh, ini kan udah bisa sih. Ini harusnya Pak, calon uptrend tadi Pak, lewat sebentar Pak. Tapi itu beda gitu. Dapatnya 15 Pak ya. Apa tuh? 15 emiten ya yang ini tadi Pak. Uptrend bandar. Oh ya, bisa. Oke. Screenernya Pak, calon uptrend. Screenernya. Pak Tri izin tanya lagi. Ya, Bu. Itu saya gaptek Pak Tri, nggak ngerti ya. Cara masukin dari watchlist masuk ke stock universe tuh gimana caranya Pak? Oh, di sini Ibu bikin namanya apa namanya? Tanda plusnya diketik nih. Ketik klik di sini, Bawahnya masih ada bikin nggak, Pak? namanya bikin create watchlist. Nah, ini tambahin sendiri. Pak, bawahnya masih ada nggak Pak itu Pak? Bawah Potong. apa? Bawah apa? Calon uptrend Pak. Ada, ini udah mentok ini. Jadi nambahnya bikin watchlist cuma itu doang. Pertama kita bikin dulu watchlistnya. Nah, nanti di watchlistnya kita tambahin emitennya apa. Nah, kita tambahin. Tinggal diklik aja nambahin. Misalnya mau nambahin BRMS. Nanti dipanggil itunya. Apa namanya? Nah, ini udah nambah dia di sini. Nah, tinggal ini diganti nih. Stock universe-nya ganti namanya punya kita tadi. Misalnya tadi namanya 13 screener. Ya udah nanti diklik. Nanti tinggal di screen. Keluarnya apa? TSPC. Ya. Bantu doang. Jadi bikin dulu di sini new watchlist. Namanya apa baru. Terus masukin portonya sendiri. Ketik sendiri satu persatu. Itu baru dipanggil. Itu nggak boleh switch ke uptrend buat Oke bandar. Pak, terima kasih. Ya. Pak, nanya dong Pak. Ini kan saya average up, average down kan CDIA masuk. Tapi kok secara trennya itu super trennya itu merah. Volume 20 di atas putih, di atas 20.
bandar volumenya hijau. Kalau di saya kebetulan pas nih CDI-nya pas disuruh buy. Kita lihat di sini ya. Iya, di yang kita punya. Nah, kalau kita lihat punya ya belum bisa apa-apa karena apa datanya untuk CDI ini masih sedikit, masih berapa bulan sih? Dari Agustus sampai September, jadi belum ada hitungan yang banyak. Otomatis 1 tahun aja dia belum, sehingga si MA 200-nya nggak bisa kelihatan karena masih sedikit. Kalau orang teknikal nggak mungkin ngambil di CDIA, tapi kalau scalper mungkin ngambil karena posisinya mungkin dia nggak pakai ini, dia pakainya taruhlah yang 4 harian. Nah, kalau 4 harian dia bisa ambil 4 jam, maksudnya 4 jam. Nah, dia pasti ambil nih. Kalau udah di atas per trend, ininya cocok-cocok semua, bandar volumenya juga nggak ada. Nah, nih, karena bandar volume hitungannya kan hari per jam. Nah, ini kalau kita ambil pakai candle lebih kecil ya dia nongol, kita bisa buy di sini 4 jam ya. Tapi kalau kita ngambil 1 hari nggak ada karena belum sesuai dengan aturan. Paman istirahat dulu Paman, lanjut jam 1 Paman. Iya, lanjut. Gua mau makan nanti jam 1. Nanti jadi sampai jam 1 Pak Tri, dulu. maaf Pak Tri, boleh switch ke ini nggak, ke screener uptrend buat bandarnya? Makasih. Sampai jam 1 dulu, nanti break, nanti baru lanjut lagi. Ya. Apa, Mas? Switch ke uptrend buat bandarnya dulu. Saya mau tadi terlambat. Oke, terima kasih. Pak Tri, Pak, kalau mau analisa buat swing itu time frame daily ya Pak, enak ya? Daily aja. Oke Pak. Saham mainnya daily aja, jangan pindah-pindah. Kalau investor mainnya di weekly. Patri mau tanya dong. Yuk. Yang kata Patri hari Jumat siapin RDN jangan sampai habis, itu buat CDIA bukan Pak? Iya. Ya. Iya buat CDIA. Oke, yang kasih Pak. Pak Tri, izin nanya Pak Tri. Ya. Nanya tapi nggak mau nanya. Oh iya Pak Tri, ini. Pak Tri. Iya, dia kan targetnya baca. Halo. Ya, nanya aja Mas. Pak, gimana melihat sahamnya itu susah untuk naik atau dia cenderung bakal sideways Pak, kalau secara teknikal Pak? Oh. Gimana cara ngeliat satu? Kita lihat di volumenya aja itu. Kita lihat di volumenya aja. Kalau volumenya lebih kecil dari sebelum-sebelumnya, apakah dia bakal sideways dan nantinya bakal terbang juga? Oh, Pak. Biasanya emang kalau saham-saham satu itu apa namanya? Kita nggak bisa nyimpulin satu itu hanya dari 1 minggu atau berapa hari ya. Jadi harus lihat jauh-jauh sebelumnya. Jadi harus rajin-rajin sering gambar. Kayak gini misalnya kita gambar aja. Jadi biasanya ring tertentu. Kalau polanya dia tuh sama aja. Kalau aku nanya dia status apa enggak nyarinya, aku nggak bisa jawab karena memang apa? Kita nggak bisa langsung bilang, kita nggak bisa bilang saham ini begini ya. Misalnya dalam posisi begini, kita bilang status, kita nggak bisa bilang. Kita harus nunggu dulu berapa kali. Oh, memang dasar orang ini nggak mau jebol apa namanya si ini supportnya, resistennya dia emang nggak mau jebol, turun lagi ya kita bisa ngomong nih ini Mas. Apa namanya dia ini sedang posisinya sideways. Paling gitu aja. Kalau nyarinya dari kalau misalnya di sini kita nggak bisa karena begitu nyampe kita udah sini, dia sell, kita sell, terus dia naik lagi tapi nggak turun lagi. Ya, kita bisa bilang kalau dia ada posisinya sideways.
Kalau dalam satu saat nggak bisa, jadi harus ngeliatnya agak lama dikit. Kalau Nah, kalau seperti kita lihat, Harum itu Pak yang tahunya ini agak susah nanjak nih Pak. Nah itu gimana Pak? Apa dilihat dari volumenya atau dari apa Pak? oh ya, nah, Kayaknya Harum baru naik. iya Harum baru naik. Terus ya. Baru 3 hari mendaftar. Iya. Harum sih, aku belum bisa bilang sideways ya, karena ini posisinya kan, kalau kita ngeliat trennya kan dia di atas semua. Biasanya kalau sideways itu apa? EMA 200-nya itu ada di atasnya, jadi agak jauh daripada EMA lainnya, berseberangan atau itu. Tapi kalau ini kita lihat kan mereka berhimpit semua ini. Kita bisa ngatainnya sebagai trend up. Cuman Jadi memang masih mungkin naik. ya ini masih naik. Kalau ini masih naik. Sabar lah, masa naik terus. Koreksi-koreksi dikit lah, nanti juga naik Ini kan lagi. orang yang beli di bawah di 825 jual gitu kan. Mungkin dia uangnya kayak Robi 20 ember. Halo Om Rob. Ini kalau kita lihat, kamu kalau nggak pakai kacamata lihat nggak ini posisinya naik atau turun? Kalau kata saya lihatnya pasti naik. Naik Kita itu. contohnya di sini aja. Ini juga kan kalau kita lihat dia posisinya kan naik. Jadi emang beda. Namanya ya orang jual belilah, ada yang ngambil untung atau nurunin penumpang, nanti penumpang turun dia naik lagi. Selama aturannya nggak dilanggar ya kita nggak perlu jual. Ini kan kita tadi aturan kita kan harusnya dia harus di bawah merah baru kita jual. Ini kan nggak melanggar aturan kita, jadi kita biarin aja. Yang salah itu yang beli Harum di 1.200. Nah, yang di sini, nah ini boleh dia deg-degan. Boleh dia panik ya Rob ya. Itu EMA 50 cross EMA 200 kan. Nah, itu udah mantap itu. Tunggu Iya, aja sabar. Orang di sini karena orang beli kadang-kadang nggak mau lihat chart. Nah, itu. Tapi udah cuan, dia masuk. Nah, kita turun, kita ketawa karena kita beli lagi, dia udah panik. Kayak teman-teman banyak yang saya bingung loh, orang kita udah bager kok dia minus 5. Nah, dia ini belinya kapan gitu. Rupanya dia ingusan. Keluar masuk akhirnya dia kejebak di atas. Pak, saya masih belum paham yang tadi yang sideway itu gimana sih Pak? Yang sideway itu yang seperti apa dia chartnya ya Pak? Ini aja, kalau saya tulis tadi misalnya kayak TSPC, ya. Harganya itu nggak naik nggak turun, jadi kalau sampai sini dia turun lagi. Nah, lihat aja 2 kali dia naik itu dia turun lagi. Nanti sampai sini nanti turun lagi dia. Perhatiin aja. Nah, ini kita bisa bilang namanya sideways. Tapi kalau nanti dia jebol di sini, jebolnya tinggi, nah dia berarti udah mulai periode akumulasi. Nah, di saham itu ini jatuhnya periode trending up, ini namanya periode akumulasi. Contohnya waktu si Archie waktu masih bayi. Ya. Nah, si Archie waktu masih bayi di sini. Nah, Archie waktu bayi di sini nih, kita bilang si Archie ini sideways. Karena apa? Harganya itu nggak mau naik, nggak mau turun di sini aja. Ini kita bisa bilang dia masih sideways, kita bilang. Pak, sideways itu berarti cuma satu ya? Ada nggak sideways di atas dan sideways di bawah itu ada nggak Pak? Ada aja. Oh, tapi ada. kalau sideways di atas nanti mau turun dia. Oh, iya. Kalau kita kasih. lihat apa namanya siklus sahamnya, karena di siklus saham nih, nah ini kan kayak gini nih polanya.